Hai. Hai, apa kabar? Baik, Nisa akhirnya ketemu di Alhamdulillah. Cantik banget. masa sih yang ngomong yang cantik. Iya. Hai, Wah, kabar semuanya yang udah join. Oh my god. lumayan ya, banyak ya. Tapi apa? Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai aja ya, Mbak Suci ya. Jadi, oke, siapakah Sucianti ini ya? Jadi Sucianti ini adalah seorang yang luar biasa ya. Saya bangga banget sama sahabat saya ini ya. Karena saya melihat begitu banyak eh, perjuangan-perjuangannya sampai dengan di titik ini. Nah, ini yang perlu banget untuk kita gali-gali nih, Beb. Gimana supaya nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman wanita di luar sana. Karena memang tujuannya dari acara ini adalah menginspirasi perempuan serta perempuan harus support perempuan gitu. Oke, sahabat Soul of Speaking dimanapun Anda berada, bahwa kesuksesan itu tidak hanya diukur dengan banyaknya nilai kekayaan, akan tetapi sebuah kesuksesan itu harus juga bisa dinilai dari value yang diperoleh dari perjuangan selama menghadapi kehidupan. Yang kita tahu bahwa value ini akan menjadi manfaat buat banyak orang. Itulah arti kesuksesan yang sebenarnya. Sahabat kita ini, Mbak Suci, adalah seorang wanita yang kebetulan juga adalah seorang ketua umum BPD Sultra. Wow, nggak gampang untuk mencapai menjadi ketua umum BPD HIPMI Sultra, di mana dia pun adalah seorang wanita. Wanita itu langkahnya tidak sepanjang langkah pria, apalagi memang persaingannya untuk memperoleh kedudukan tersebut itu harus berhadapan dengan pesaing lelaki. Wah, ini luar biasa. Karena kebetulan Mbak Suci, perjuangan Mbak Suci ini saya saksikan, saya pikir ini perlu juga nih buat sharing ke teman-teman. Tapi sebelum kita jauh ke sana nih, Beb, kayaknya aku tuh pengen banget tahu gitu. Kamu tuh bahagia nggak sih jadi ketum HIPMI ini, ketum daerah HIP di apa ketum daerah gitu ya di Sultra ya. Bahagia nggak sih, Beb? Nggak bisa diucapin dengan kata-kata ya, Nis, karena dengan menjadi ketua umum saya rasakan benar-benar value yang kita dapat sangat banyak. Pertama, pertemanan secara skala nasional pasti kita udah punya, dan rata-rata ketua umum provinsi daerah itu sangat baik. Jadi kemanapun saya pergi, itu pasti dijamu dengan baik oleh mereka. Sampai merasa berutang budi. Misalkan saya ke Medan, jadi kadang saya sindir ketumnya, ini kayak gue masuk surga nih. Kenapa, Ci? Gue masuk restoran gratis semua. Gue katain, dibayarin. Karena mereka tuh ngejamu kita ya. Itu skala pertemanan. Dan saya yakin, kalau zaman dulu nih, itu banyak anak banyak rezeki. Nah sekarang enggak, banyak link, banyak koneksi, banyak teman itu banyak rezeki. Nah gimana dengan kita menjadi ketua umum, bukan saja ketumnya 34 provinsi kita kenal, tapi lebih ke pengurusnya pasti lebih mengenal kita juga gitu. Kedua, link-link di pusat, teman-teman senior, teman-teman pengurus, otomatis pasti mengenal setiap ketua umum provinsi. Apalagi kalau perempuan yang notabene dari 34 provinsi itu cuma 4 orang. Ya pastilah kita kelihatan kan kalau perempuan. Itu keunggulannya. Walau saya tahu perjuangan untuk ke sana tidak mudah, harus melewati lembah, gunung, jalan yang becek, harus mendaki, turun dengan penuh air mata, Iya, nanti macam-macam kita lah. bahas itu. Tapi yang jelas kita mau bahas senang-senangnya dulu gitu ya. Jadi memang benar ya. Memang benar. Jadi berada di sebuah organisasi yang tepat itu memang bisa menaikkan imun juga ya, Beb ya. Apalagi kekeluargaan di satu komunitas itu sangat sangat baik gitu ya. Nah itu Ya, memang yang apa bisa yang saling bisa menginspirasi gitu. Nah selama jadi ketum ini kan yang saya lihat kan cuma beberapa ini, Beb.
yang jadi ketum gitu. Kira-kira selain di HIPMI, di mana lagi sih Beb kamu berkiprah yang sama, artinya sama di posisi yang kurang lebih nggak jauh gitu. Kan kamu kan bergaulnya sama banyak lelaki ya, maksudnya kalau di HIPMI kan dominannya laki-laki gitu. Kamu yang Ya. bergaul lagi, yang banyak laki-lakinya lagi, kira-kira itu gimana tuh Beb? Nggak tahu ya, memang jiwa organisasi itu udah turun dari papa kali ya, karena dia juga dulu seorang politisi. Nah, dari sebelum saya masuk HIPMI nih, memang saya itu udah aktif di salah satu partai. Di salah satu partai. Nah, itu saya aktif, memang seneng aja berteman, seneng aja belajar, senang bergaul. Nah, selain di partai, saya juga di Kadin. Baru masuk, masih junior kita kalau di Kadin. Tapi itu organisasi skala besar kan. Kalau HIPMI lebih ke anak muda. Jadi intinya dengan saya masuk organisasi, saya sangat banyak belajar tentang ilmu bisnis, karakteristik, karena kita bertemu dengan berbagai macam orang, dengan pasti mereka memiliki ilmu masing-masing yang kita bisa serap dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ada di Hmm. organisasi. Dan yang aku anggap organisasi ini adalah jalan pintas untuk menuju goals. Karena kenapa? Kita banyak mengenal, tanda kutip lah, bintang-bintang ya, yang Hmm. sudah senior, yang mereka punya Hmm. ilmu, kita banyak belajar, otomatis untuk menuju ke puncak kita pasti lebih mudah gitu dengan di organisasi, karena koneksinya sangat luas. Satu Indonesia kalau perlu Hmm. mau gitu, ditambah Iya. abang-abang kita menduduki jabatan yang sangat penting di negara ini. Jadi saya rasa di organisasi ini sangat precious lah untuk menjadi seseorang, dan itu sangat mensupport saya dalam hal selain ilmu ya pasti pendapatan nih, pekerjaan. Iya, iya, benar-benar. Enggak, jadi gue ini kan kenal dirimu kan kalau dipikir-pikir udah 13 tahun ya, Beb. Yes, Jadi you know masa-masa itu me. kita jadi Support, masa-masa di mana support terdepan uh, itu yes, luar biasa. iya, jadi saat itu kita masih sibuk arisan ya, Beb ya. Sibuk mempercantik diri, terus kemudian Ya, bergaya yang harus menyesuaikan situasi saat itu gitu. Nggak boleh bau sedikit pun kayak gitu ya. Jadi artinya nggak boleh bau tuh datang ke tempat harus tempat yang kita pilih kan gitu kan. Ya, dan saya lihat kamu sosok yang cantik banget, yang kamu supel, baik hati, diterima oleh banyak orang, teman-teman perempuan kita gitu ya kan. Kaget gitu ya Beb ya ngelihat metamorfoses gitu, ternyata kamu itu udah sekarang menjadi seseorang yang cuek banget, udah nggak peduli lagi di tangan itu nggak ada berlian, udah nggak peduli lagi baju sekarang pakai apa aja, tapi tetap cantik. Jadi perubahan itu sangat jauh dan aku ngeliat kamu tuh enjoy banget di sini gitu. Mungkin sebagian orang tuh merasa apa sih yang didapat, ya benar kata dirimu bahwa nggak bisa diukur dengan materi ya yang didapat gitu. Tapi tentunya bisa masuk dalam link bisa masuk dalam organisasi atau salah apa partai itu nggak mudah kan pasti kan. Pasti ada yang namanya apa ya gemblengan lah ya, gemblengan alam kalau kita bilang gitu. Tapi ya, maksud ya. saya kenapa sih kok kamu mau gitu loh di tengah-tengah laki-laki kayak gitu, yang padahal dulu kita tengah-tengah perempuan eh, hidup dengan pakaiannya kalau nggak lebar itu bukan pakaian namanya kan gitu ya. Sekarang itu ketemunya mayoritas laki-laki ngomongnya berat-berat gitu. Kok bisa kamu tuh enjoy dan bukan lagi malah setengah-setengah, kamu malah nyemplung banget-banget di situ gitu. Apa sih yang mendorong gitu? Keluarga sendiri tuh seneng nggak sih kamu di dunia itu gitu? Oke. Jadi memang nih di kehidupan itu kan kita harus melalui fase, berbagai macam. Mm-mm. Fase pertama itu biasanya baru masuk di dunia pergaulan pasti karena pertama butuh pengakuan nih. Itu jadi pengen berteman sama sama siapalah, orang terkenal, teman-teman yang paling cantik, yang paling kayak yang paling kita temenin semua, kita baikin semua. Tapi di situ juga saya belajar, oh mereka sukses karena ini, oh kenapa dia sukses karena kebaikan ini yang dilakukan. Jadi saya belajar juga ke teman-teman perempuan yang dulu nih, teman-teman arisan, kenapa mereka bisa awet muda ya, ternyata karena kebaikan hati sehingga mereka awet muda. Ya teman-teman kita kan usianya 10 tahun ke atas,
ada juga kan nih 10 tahun. Iya, Memang iya. kasih, oh ada karena butuh pengakuan, menilai gitu, menilai. Lingkungan itu kan kita belajar, oh dia begini karena butuh pengakuan, dia begini karena memang dia udah standar hidupnya udah di atas, dia nggak butuh pengakuan lagi. Nah, gimana supaya saya bisa bisa hidup ini kan harus naik kelas nih dengan belajar terus kan. Nah, bagaimana dengan itu? Nah, aku rasa dengan ketemu teman-teman perempuan udah cukup saya belajar. Nah, saya ingin masuk di dunia yang memang laki-laki ini yang tidak gini. Kalau perempuan itu lebih ke perasaan kan. Gimana kita menjaga Hmm. perasaan, gimana kita menjaga moodnya, apalagi perempuan punya period setiap bulan kan. Gimana? Iya. Udah Moody. ya mudik kita udah belajar di situ. Nah, saya masuk di lingkungan laki-laki yang memang mereka lebih ke logik gitu loh. Jadi setiap kita Hmm. ketemu pasti ngomongin goals ke depan, pekerjaan. Setidaknya juga paling ada juga bercandanya sih kalau teman-teman cowok ya. Tapi ke mereka tuh lebih ke fokus gitu. Straight to the point. Kita mau apa? Kita mau ngerjain apa? Kita mau bisnis apa? Kita harus apa? Jadi lebih tegas tanpa harus ngomong embel-embel. Aduh, lipstick gue ketinggalan. Aduh, ini gue tinggal nggak ada. Hmm. Benar ketemu langsung ngomongin poinnya apa pekerjaan bla bla setelah itu udah selesai gitu paling santai sebentar ngobrol diskusi dan lebih banyak kalau laki-laki memang dia memberitahu karena mereka menilai ke perempuan ya pasti banyak memberitahu kekurangan kita gitu loh apa yang harus kita perbaiki dari kita dan mereka tidak perlu lagi kalau kalau perempuan lain saya rasa sama perempuan kita kebanyakan saling menjaga kan gitu nih kalau laki-laki enggak Hmm. langsung memberitahu perempuan ini saya banyak belajar sih dari teman-teman laki menghadapi laki-laki pun harus begini Ci gitu loh karena mereka laki-laki mereka yang merasakan kan Iya. dalam hal apapun gitu lah jadi kalau ke laki-laki lebih ke kita sama-sama membicarakan soal logik tanpa memakai perasaan dan alhamdulillah selama ini sih eh, teman-teman semua sih saya anggap gitu. Jadi apa masukan dari lawan jenis itu penting banget ya untuk improvisasi kita ya sebagai perempuan ya. Ya, Heeh. dan ya, dalam kemajuan ke depan lah, mereka lebih logik soal Iya. Karena sebenarnya kan yang kita paling butuhkan tuh adalah ketika kita mampu untuk menjadi manfaat buat orang banyak. Bagaimana kita bisa mampu untuk menjadi manfaat orang banyak kalau kita aja nggak tahu kekurangan kita ya kan? Jadi karena kita kurang, kita mau menerima pembelajaran dari semua pihak. Wah hebat banget Beb. Jadi waktu awal mula aku lihat kamu itu waktu itu berjuang ya di salah satu partai ya. Dari seorang yang kalau nggak pakai pakaian yang ganti-ganti sehari bisa 3 kali gara-gara kita harus datang ke pesta satu ke pesta lain, kamu berubah menjadi seorang yang apa kalau saya lihat tuh apa agak laki-laki ya, agak laki-laki. Waktu itu masih belum ke arah apa pemilihan caketum ya, tapi waktu itu baru akan pemilihan caleg waktu itu. ya. Saya amazing juga gitu, seorang Suci badannya kurus, cantik, tinggi, biasa disuruh model apa jalan gitu ya di catwalk ini harus jalan di pinggir sawah gitu ya kan, terus turun ke lapangan ketemu orang-orang bahkan kalau cerita itu tidur di apa di rumahnya warga waktu saat pencalekan tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Ya, 2012 Uh, 2000 iya 2012 itu luar biasa banget gitu dengan dinamika dan situasi yang banyak nggak enak juga waktu itu tapi kamu tuh hebat banget mau melakukan itu. Kenapa sih Beb? Kok bisa gitu? Kok bisa kamu tiba-tiba punya keinginan banget untuk berkotor, boleh boleh lah kita bilang ya, maksudnya menghadapi yang keringet-keringetan gitu. Kok bisa Beb? Itu maksudnya itu hasrat itu datang dari mana sih Beb? Dari apakah dari orang tua? Apakah dorongan keluarga? Apakah dorongan sendiri gitu? Nah, artinya maksud saya gini, itu kan perubahan metamorfosis dari yang biasanya menjadi wah gitu terus tiba-tiba menjadi yang tidak menghadapi yang nggak AC nggak apa gitu. Itu luar biasa saya bilang. Dan akhirnya pun hasilnya itu memang tidak sesuai yang diharapkan ya dan itu kamu bisa begitu dengan segala perjuangan yang luar biasa kamu bisa tegar menghadapi itu menghadapi ketidaksesuaian yang kamu harapkan itu menurut saya tuh luar biasa. Kenapa Beb? Kok kamu bisa setegar itu, sekuat itu? Coba
apa triknya itu supaya teman-teman yang dalam perjuangan juga punya ketegaran juga dalam menghadapi trik-trik kekalahan dalam Kehidupan. perjuangan itu. Jadi nggak ada yang dorong sih, Nis. Keluarga mensupport apapun yang saya ingin jalankan, intinya itu. Dorongan itu adalah dari diri, dari dalam diri sendiri. Kita mau jadi apa gitu. Pertama gini, saya ingin waktu kecil nih hidupku tuh di kampung, sangat kampung yang kalau dilihat nggak ketemu titik garis merahnya itu saya bisa di titik sekarang gitu, nggak masuk akal. Tapi dorongan kecil itu yang dorongan dari kecil yang membuat hidupku ke depan harus berwarna gitu. Dan saya tidak akan bisa melihat warna kehidupan itu kalau saya tidak keluar dari kandang ini gitu. Jadi begitu saya keluar terlihatlah berbagai macam warna kehidupan yang menarik kita mau kemana gitu, Nis. Ya dengan saya lihat kehidupan, wah teman-teman kumpul memiliki teman cewek-cewek cantik-cantik kayaknya seru ya. Saya coba di sana. Namanya kita mau belajar kan, Nis, gitu. Di sana. Terus saya melihat lagi kita tidak akan bisa naik kelas kalau kita tidak pride kehidupan kita nggak kita tinggi naikkan gitu loh. Kita nggak punya pride kalau kita tidak berjuang. Kalau cuma berada di comfort zone aja, nongkrong, ngopi, ketawa, shopping, apa segala macam, kapan kita up-nya? Kita akan menjadi akan begitu terus gitu. Nah, ada tantangan tersendiri yang saya lihat dengan memasuki partai ini. Oke, saya anggap itu sekolah kehidupan nih. Kegagalan itu adalah sekolah kehidupan untuk mencapai tangga kehidupan berikutnya. Gitu. Jadi, merinding aku loh. Dan gini, jadi dengan masuk ke daerah, ke kampung, itu saya rasakan nih menghadapi orang kota dengan menghadapi orang daerah itu sangat berbeda dan kita harus menyesuaikan mereka karena pertama kalau orang kota mereka bertemu dengan berbagai macam orang jadi tingkat tingkat kebijaksanaannya biasa lebih tinggi. Tapi kalau di daerah kita harus memiliki hati yang luas dan besar menghadapi mereka dan harus memahami mereka gitu. Dan itu menjadi pelajaran juga buat saya. Itu hidup di lingkungan yang sangat sederhana. Akhirnya saya mensyukuri bahwa kehidupan saya patut disyukuri dengan melihat kehidupan di daerah dengan kesederhanaannya mereka. Ternyata mereka tetap bisa bahagia loh gitu loh. Dengan serba kekurangan tapi tetap bisa menjalani hidup. Itu adanya di daerah. Tidur dengan tikar yang tipis. Kadang saya tidur pun sambil melihat binatang yang lewat. Ya udah mau gimana? Inilah di daerah atau mau buang air kecil harus jalan 10 meter ke depan keluar rumah. Gitu. Jadi sangat tidak mudah dengan apa yang saya dapatkan dengan tinggal di Jakarta dengan cuma 1 meter udah masuk kamar mandi, shower, air panas, air dingin. Tapi di daerah enggak. Tapi itu membuat saya jadi lebih bersyukur dengan kehidupan, lebih belajar dan menjadi apa sih tujuannya saya begini? Otomatis kan kita akan menjadi lebih berguna. Suatu saat kalau saya terpilih, saya akan merubah kehidupan di daerah itu menjadi yang lebih layak lah. Lebih layak. Soal kehidupan sehari-harinya lebih sehat gitu. Jadi pendidikan, kesehatan, ya taraf hidupnya jauh lebih baik lah nih. Karena jujur 30 tahun saya meninggalkan daerah. Begitu saya pulang, perubahannya yang tidak signifikan, masih seperti itu. Gitu. Pola pikir masyarakatnya juga ya berubah karena sekarang udah ada internet, udah ada apa, tapi perubahan yang signifikan tuh belum ada nih gitu. Jadi saya adalah gimana mungkin sekarang saya belum bisa bermanfaat untuk banyak orang, tapi goal saya ke sana mungkin sekarang masih lingkungan keluarga. Ke depan kita ingin kalau bermanfaat pertama mungkin 1 RW dulu, terus 1 RT, kecamatan, provinsi, satu negara ya kan Nis, bercita-cita itu gratis. Jadi yang saya lakukan adalah belajar dengan memasuki beberapa kehidupan, warna kehidupan di organisasi, di partai politik, gitu. Dengan masuk Soul of Speaking, saya banyak ilmu di sana, kehidupan. Iya, luar biasa banget ya Beb ya, luar biasa. Karena gini, sedangkan yang seperti yang kita tahu ya bahwa PKPU dalam pemilu itu sendiri menyarankan untuk 30% keterwakilan dari perempuan itu kan 30% gitu loh. Tapi kenyataannya untuk mencapai yang kita inginkan aja itu
kita itu dirimu itu ya melalui begitu banyak pertentangan situasi, pertentangan keadaan gitu. Dan itu ternyata justru mendewasakan dirimu ya. Karena memang perempuan cantik banyak. Saya sadar nih setelah ngobrol sama dirimu nih Beb ya. Perempuan cantik tuh banyak Beb. Tapi dan yang tertarik sama organisasi atau partai itu juga banyak ya perempuan cantik. Ya. Tapi untuk menjadi pemimpin itu nggak banyak. Dia harus melalui seleksi alam. Nah, mungkin saat itu ya saatnya kamu diseleksi alam. Dan waktu itu usiamu menurut aku masih muda banget ya Beb ya. Berapa waktu itu Beb? 28. Usia berapa itu? 28. 28 ya. Ya. 28 luar biasa. 28 udah menghadapi tekanan-tekanan dari masyarakat saat itu ya atau dari lingkungan, dari yang lebih senior dan aku lihat kamu tetap berdiri tegar gitu. Sampai aku yang sahabat kamu aja waktu itu putus asa juga ya. Aku bilang apalagi Ci tiba-tiba suatu hari kamu bilang kamu mau menjadi calon di HIPMI gitu ya, calon caketum waktu itu ya, caketum di HIPMI gitu. Ya. Apalagi Ci, ini apalagi Ci. Ya itulah saya bilang kamu benar-benar perempuan pilihan ya. Menurut saya yang memang diberikan jalan sama Allah dengan perjalanan pengalaman yang nggak enak dulu, yang insya Allah dari pengalaman itu belajar banyak ya Beb ya. Tapi waktu pemilihan Caketum HIPMI Sultra itu juga Beb, saya lihat kamu patah juga di situ. Jadi waktu pemilu itu patah dan jujur saya yang melihat aja shock gitu ya, apalagi kamu mungkin yang menghadapi situasi itu. Dan kemudian waktu pemilihan Caketum Sultra juga kamu patah lagi dan saya yang masih menangis di pojok, kamu dengan tegar berdiri menenangkan semua pemilih kamu gitu ya, maksudnya yang supporting kamu gitu ya, dengan bahasa yang menenangkan, yang nyaman, sehingga mereka bisa menerima kekalahan. Itu luar biasa Beb. Saya memang perlu acungin jempol ya bahwa memang ada jiwa kepemimpinan gitu di diri kamu gitu. Dan kemudian ketika kamu patah itu Beb, untuk kedua kalinya lagi dalam kancah persaingan dengan laki-laki maksud saya. Kalau yang lain-lain sering ya patah ya Beb. Kalau patah yang lain-lain sering ya, tapi dalam kancah persaingan memperebutkan sebuah kedudukan itu kamu patah lagi. Tapi Beb, kenapa kamu masih kuat banget gitu berdiri? Kenapa kamu mungkin ya kalau saya tuh udah ya udahlah ya ngapain lagi gitu, ngapain lagi kenapa kamu bisa begitu tetap mau gitu berada di situasi dan keadaan itu dengan besar hati kamu menerima itu, kenapa bisa seperti itu dan apa sih Beb manfaatnya yang ternyata kemudian setelah kamu melalui itu karena izin Allah juga setelah patah kamu akhirnya berhasil mendapatkan ya prestis yang menurut aku ya, ketua umum HIPMI Sultra gitu ya kan, memimpin bos-bos hebat di daerah Sultra, nggak mudah tentunya apalagi laki-laki, dan kamu berhasil mendapatkan itu gitu. Nah saat kamu patah lagi terus kemudian sampai berhasil tuh ada cerita apa sih Beb yang aku tuh agak skip, mungkin aku nggak tahu, yang mungkin bisa di sharing gitu Beb? Jadi memang tidak mudah bisa mencapai titik sekarang nih. Memang harus melalui sakit hati, air mata, dikecewain, direndahin, dihina. Tapi itu yang menjadi pemacu gitu loh, bahwa I do the best gitu. Aku akan lakukan. Jadi aku berpikir bahwa balas dendam terbaik itu adalah dengan menjadi yang terbaik. Gitu. Direndahin udah hal biasa, di difitnah udah hal biasa. Tapi saya belajar dari filosofi kehidupan burung elang nih, yang terbangnya sangat tinggi gitu loh dan sangat ditakuti oleh musuhnya. Tapi di usia 40 berapa tahun ya saya nggak tahu. Elang itu harus melalui fase di mana dia harus sakit, tidak bisa terbang, semua bulunya terlepas dan dalam keadaan sakit. Antara dia mau bertahan melewati fase itu atau dia mati. Jadi kalau dia memilih melewati fase yang sangat pahit dalam kehidupannya, bulunya itu akan terganti dengan bulu yang lebih bagus, otot tulang-tulang sayapnya akan berganti dengan yang lebih kuat, yang akhirnya dia bisa terbang tinggi. Nah, itu yang menjadi aku macu bahwa pada saat kamu terpukul, pada saat kamu patah, pada saat kamu nothing gitu loh dilihat orang, pada saat kamu dihianatin, disakitin, diapain, difitnah segala macam, diem. Tapi
tetap bahwa ini adalah fase untuk kamu introspeksi diri seperti burung elang nih. Perlahan dengan kamu belajar, dengan melewati fase ini, pasti kita setelah ini akan terbang yang jauh lebih tinggi seperti burung elang tersebut. Gitu. Saya Dan baru ternyata berhasil ya. Nah, ternyata memang itu yang menjadi Alam menyetujui ya. Iya, itu menjadi titik di mana kita gagal, bangun lagi, dianati, bangun lagi, sakit, tetap berdiri, jatuh, tetap berdiri. Jadi itu ternyata menjadi anak tangga yang buat kita jadi lebih ke atas. Nah, dari sinilah saya senang dengan menghadapi tantangan gitu loh. Kalau menang itu oke, biasa. Tapi gimana kita menjadi sekolah kehidupan dengan melalui tahap itu. Oke, mungkin saya kalah nih pada saat pernah maju di partai politik, mungkin kalah, tapi saya enggak ini sekolah kehidupan. Tapi efek dari perjuangan saya itu orang tidak melihat akhirnya, tapi melihat prosesnya bahwa Ci, lo hebat, nggak ada yang nyangka kamu ternyata bisa ya, ternyata bisa turun tidak ternyata kamu mau turun ke grassroots, mau ke daerah, mau tidak cuma mengandalkan fisik atau mengandalkan apa yang kita punya, tapi mengandalkan apa yang ada di hati sama pikiran, ilmu, gitu. Nah, Luar biasa. saya yakin dengan melalui tantangan itu ada 4 ilmu, 3 lah. Kalau itu kan memang itu didapatkan dari lahir. Tapi ada 3 kecerdasan yang kita dapat melalui tantangan itu. Pertama, emotional vision EQ. Jadi dengan kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang, itu melatih emosional kita dengan dalam kehidupan. Gimana kita menghadapi orang-orang, akhirnya kita ahli karena kita bisa sukses itu dengan dimana kita sukses menghadapi orang, mungkin lobby pekerjaan, mungkin memberi masukan. Nah itu ada di EQ nih, dengan kita belajar bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Terus kedua IQ, nah itu spiritual. Itu saya belajar agama juga dari kamu nih, dari teman-teman, dengan kajian, pun belajar spiritual. Itu dari pergaulan, dari ikutin macam-macam kan, dimanapun kita selalu ada ilmu spiritual kan nis, gitu, kesabaran apa segala macam itu ya. Ada lagi yang IQ, adver, jadi pengalaman hidup yang membuat saya bisa seperti sekarang. Kalau saya tetap memilih comfort zone dulu, mungkin saya berada di daerah cuma jadi tukang mungkin ya standar kehidupan yang tidak memiliki value nih, gitu. Tapi berdasarkan pengalaman hidup pahit, manis, asam, garam, asam, kecut, tapi ya yang membuat jadi ternyata pengalaman hidup yang membuat saya bisa seperti sekarang. Jadi carilah pengalaman hidup sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Jadi boleh saya bilang ya Beb, kalau kamu ini adalah orang yang beruntung ya Beb ya. Kenapa saya bilang orang yang beruntung? Karena Allah itu ngasih kesempatan setelah kejatuhan. Jadi mengulang lagi. Kan banyak ya orang yang nggak dikasih kesempatan untuk mengulang lagi apa yang pernah dia gagal gitu. Dan kamu dikasih kesempatan untuk mengulang lagi apa yang gagal itu. Sehingga apa? Sehingga dari pembelajaran kekalahan itu kamu bisa memperbaikinya gitu dan mendapatkan apa yang seperti sekarang. Aku sih benar-benar bangga banget ya Beb ya sama dirimu. Apalagi kalau kita ngomong lingkup HIPMI dulu ya. Misalnya kalau di HIPMI itu kan nggak banyak ketumnya yang perempuan gitu. Ya selain memang wacananya adalah mensupport perempuan lebih banyak, tapi kenyataannya dalam kehidupan nggak semua perempuan bisa diterima menjadi pemimpin. Nah, dalam hal ini maksud saya kita harus menjadi contoh ya, menjadi contoh buat banyak perempuan di luar sana yang bisa meniru tata cara yang bagaimana kita bisa sampai di titik itu. Nah, kamu ini aku lihat sudah sejak jadi ketum ini banyak ngasih ngasih semangat dan supporting, bahkan ngisi di beberapa agenda-agenda pertemuan gitu ya. Itu menurut saya memang itu hasil daripada perjuangan, dan kamu adalah orang yang beruntung ya, yang menurut saya masuk dalam kategori orang yang beruntung, yang diberikan keberuntungan dari Allah gitu ya. Nah, Beb, artinya kalau misalnya sudah dalam posisi itu, Beb, kira-kira kepada siapa Beb kamu ini berterima kasih dalam hidupmu ini, Beb?
Apakah dengan apakah dari apa yang pencapaianmu sampai di titik ini apakah cukup membuat keluarga kamu bangga? Yang pertama pasti saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena beliau Allah Subhanahu wa taala saya rasa memang mengabulkan doa. Saya dari kecil setelah saya list, ya doa-doa saya terkabulkan nih gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Kedua saya berterima kasih pasti kepada kedua orang tua saya yang udah mendidik saya menjadi seseorang yang keras dengan kemauan kuat gitu. Kedua pasti ibu saya yang sabar. Jadi saya belajar keras dalam menghadapi kehidupan ini dari ayah saya nih. Kedua dari kesabaran ibu saya. Tanpa kedua itu saya tidak balance pasti menghadapi kehidupan ini. Kedua pasti orang-orang yang menyayangi saya yaitu support keluarga, teman-teman saya, sahabat saya seperti kamu gitu yang benar-benar kalau kita ketemu terus sekarang ya kita ngobrol di show orang ini Iya, iya. sekarang dilihat orang. Jadi kita saling support, teman-teman yang saling Iya. doakan. Kedua, ya saya juga berterima kasih sama orang-orang yang menjudge saya, yang memfitnah, yang mengunderestimate saya. Itu saya berterima kasih nih, karena kalau Sebagai tidak, bahan ya itu tidak ada pecutan gitu loh pada diri saya. pecutan ya. Kamu harus jadi orang baik sih, gitu loh. Buktikan Iya. bahwa kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu buktikan. Mungkin saya nggak fokus itu, tapi itu setidaknya menjadi sentilan juga, karena kita butuhkan. Kalau kita terlalu Iya. yang angin bertiup kita lupa. Jadi kalau ada yang gini yang apa yang goyang berkuat gitu loh, megang pohon Iya. di atas pohon yang tinggi. Jadi memang orang yang memberi masalah itu adalah sebenarnya yang terbaik dalam hidup kita ya. Jadi memang Betul. ternyata iya, ternyata kalau karena Allah tuh sayang sama kita, makanya kita dikasih orang-orang yang hidupnya bikin kita itu jatuh lah gitu ya kira-kira. Kenapa? Ternyata kalau misalnya kita dikasih masalah, sel di otak kita itu memerintah sel-sel seluruh badan kita itu untuk aktif gitu, aktif. Kalau kalau ibaratnya kalau dia lampu itu dia kedut-kedut, uh, signalnya suruh aktif aktif aktif, ayo cari jalan keluar untuk menemukan loncatan apa penyelesaian daripada masalah yang dihadapin itu, sehingga apa sel-sel yang tadi hampir mati itu ya, yang kira-kira mungkin kita nggak gunain itu, dia hidup lagi. Artinya kita selain selain apa selain kita untuk menyelesaikan diri kita, artinya kita juga membiarkan sel-sel tubuh kita hidup, yang kemudian insya Allah itu bisa membuat kita makin makin hidup lebih panjang gitu lah kira-kira ya, karena sel-sel tubuh kita kan semua hidup aktif kembali, dan itulah yang memberikan kita kenapa tiba-tiba punya solusi yang baik gitu buat kita. Menurut saya memang masalah ini yang membesarkan ya. Nah, aku bangga banget sih, Beb. Bener-bener bangga. Kenapa? Karena kamu itu luar biasa, sampai di titik ini, terus kemudian tetap humble kalau aku bilangnya. Siapapun yang bayangin Beb ya, dengan sosok kamu yang udah seperti ini tuh, bahkan kamu itu masih lagi banyak sering kasih support buat perempuan-perempuan di luar sana gitu. Itu menurut saya value yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena banyak perempuan itu yang nggak punya yang lemah ya, yang artinya nggak punya semangat untuk hidupnya itu lebih meloncat daripada kenyamanan dia sekarang. Banyak yang seperti itu. Nah, dengan melihat perjuangan kamu sampai di titik ini, mungkin orang lihatnya sekarang, nggak kemarin, padahal perjuangan begitu panjang gitu. Kira-kira Beb, semangat apa nih Beb buat para perempuan di luar sana yang mungkin pingin banget juga sih sebenarnya jadi seperti kamu, atau nggak tahu jalannya, supaya dia juga bisa nemuin jalannya untuk bisa seperti mencapai kepada keinginan yang dia inginkan, dan dia lebih bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Karena semakin dia bisa menghidupi mencapai kelayakan hidupnya gitu, pastinya kan dia bisa menghargai dirinya gitu. Bagaimana sih Beb supaya perempuan-perempuan di sana itu sama rasanya punya kekuatan perjuangan, kekuatan keinginan seperti dirimu gitu? Gimana Beb? Jadi gini nih, pernah aku melalui fase kehidupan di
aku bergantung. Biasa kita perempuan bergantung sama pasangan. Pada saat kita bergantung, terus yang digantung itu lepas, jatuh sakit kan, Nis. Dan sangat banyak saya lihat perempuan yang menjadi korban karena hal yang sama, gitu. Jadi gimana saya pengen mendidik perempuan, lebih banyak saya share ke Instagram tentang membela perempuannya nih. Gimana kita menjadi perempuan yang tidak ketergantungan. Jujur saya nggak suka ketergantungan, nih. Even sama sopir pun saya nggak pakai sopir. Kenapa? Saya kadang nggak suka ketergantungan menunggu, menelpon. Saya pengen langsung datang jalan gitu. Nyampe Vale udah masuk. Jadi dari dulu memang saya tidak mau ketergantungan. Saya nggak pernah mau menyentuh rokok. Saya tahu, saya lihat orang ketergantungan rokok kayak diperbudak sama rokok. Sorry, bukan saya, ini buat saya kayak nggak masalah. Kedua, alkohol. Banyak orang ketergantungan alkohol. Saya nggak pernah mau nyentuh. Kenapa? Saya nggak mau diperbudak. Nanti sih kalau udah ketergantungan, siapa yang mau membela saya gitu. Sama dengan drugs, sama dengan ya free sex gitu. Saya nggak mau menyentuh itu. Ya sama dengan sopir pun saya nggak mau ketergantungan. Jadi saya mau gimana caranya menjadi wanita mandiri. Kalau kita menjadi wanita mandiri nih, kita sangat banyak pilihan dan tidak menjadi diatur gitu loh. Kapan kita sudah diatur, kita nggak bisa banyak pilihan. Akhirnya apa? Kita stuck dengan kehidupan itu. Saya pernah hidup pun menjadi seorang karyawan gitu, yang benar-benar waktunya pun diatur. Sabtu Minggu pun saya harus ikut meeting. Nggak bisa saya hidup dengan begini. Akhirnya apa? Otak saya tidak berkembang karena terpacu dengan nggak bisa bergerak kan, ya, kalau kita tidak bisa mandiri. Nah itulah kenapa keinginan saya menjadi pemimpin, entah memimpin dalam organisasi, memimpin dalam perusahaan, memimpin dalam pekerjaan, karena itu membuat kita banyak pilihan untuk mengatur apa yang kita inginkan gitu. Begitupun dalam kehidupan gitu. Kalau kita mandiri, kita banyak pilihan, nggak akan dibatasin dengan apapun. Jadi inisiasi ke perempuan, lakukan yang terbaik, lihat yang baik, lihat yang baik, dengar yang baik, ucapkan yang baik, dan hiduplah baik gitu. Dan hidup ini cuma sementara, gak akan ada apa sih value dari kehidupan ini kan bermanfaat buat orang banyak nih, bukan bermanfaat buat diri kita sendiri loh gitu loh. Dengan kita mandiri dan kita memiliki apa yang kita hasilkan, itu kan bisa bermanfaat buat sekitar kita. Value itu yang pada saat kita sudah tidak ada di dunia ini, orang masih melihat itu gitu. Jadi kenapa di Instagram saya memfollow tentang nasihat, tentang ilmu, selain memfollow teman-teman ya gitu. Kenapa pun saya pun men-share yang apa yang bisa saya share bermanfaat buat orang. Ya prinsip saya sih, Nis, please share something useful, do something important, share something inspiring, or share something advices gitu. Jadi apapun lakukan yang terbaik. Karena saya rasa dengan apa yang saya lakukan baik, mungkin hasilnya nggak datang, tapi di pihak lain yang datang ke saya nih, entah dalam bentuk rezeki, entah dalam bentuk kesehatan, entah pada saat saya butuh, yang saya butuh itu datang dengan sendirinya ya. Sendirinya dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan. Yang paling susah itu pada saat kita dalam keadaan tidak baik, tapi kita melakukan kebaikan. Pada saat kita tidak punya, betul. beri. Itu berat nih, tapi itu saya pernah lakukan pada saat lagi nggak punya, tapi saya harus memberi. Saya keluarin, alhamdulillah rezeki lain datang dari arah mata angin. Jadi saya percaya itulah kan Iya, betul. Karena itu memang kebiasaan dilakukan oleh leader ya atau pemimpin ya, pasti harus lebih banyak memberi dulu biar bisa bisa baik gitu ya, maksudnya bisa menerimanya lebih bermanfaat untuk kita. Tapi gini Beb, maksud saya dari semua yang perempuan ini perjuangkan gitu ya dalam hidupnya, berarti dia itu harus punya kemauan dulu ya. Dia memiliki kemauan dulu untuk bisa mencapai dreamnya dia itu ya. Jadi kalau dia nggak punya kemauan untuk pencapaian, jalan itu pun pasti ketutup ya kan. Jalan untuk mencapai dreamnya itu pasti ketutup. Jadi punya kemauan dulu untuk ngejalanin hal-hal baik, hal-hal yang benar supaya sampai kepada dream yang dia inginkan gitu ya. Nah, kamu sendiri kalau di HIPMI atau di Kadin ya, kebetulan kan di Suta pegang
wakil Ketua ketua umum umum. juga ya di Kadin ya. Nah, itu kamu sendiri sebenarnya gaulnya itu sama perempuan-perempuan di situ atau lebih banyak dominan laki-laki? Nggak tahu nih, lingkunganku kayaknya laki-laki deh. Laki-laki semua ya? Setelah Laki-laki, keluar dari arisan-arisan tuh banyak laki-laki ya? banyak laki-laki. Cuma di arisan aja perempuan nih kalau saya temen-temen. Iya. Tapi kalau dulu dan pekerjaan sih lebih ke laki-laki. Karena jujur saya banyak belajar dari laki-laki ini. Dari effort kerja mereka, dari semangat mereka, dari dorongan dari dalam mereka, dari emosional mereka gitu. Jadi memang eh, kalau mau jadi perempuan itu harus ada dorongan dari dalam. Buang jauh-jauh namanya mental block gitu loh. Terus stop victim mentality. Apapun yang terjadi jangan salahkan siapapun. Pun jangan salahkan Nah, diri, ya, tapi itu. jadikan pembelajaran gitu. Ini Betul. saya lihat kalau nggak tahu deh, saya mungkin nggak jago menjaga mood lah nih, karena nggak tahu. Tapi memang di lingkungan saya kan udah terlanjur mayoritas lawan jenis, jadi saya tidak perlu menjaga perasaan gitu loh. Kalau kita ngomong ya coplos saja, kamu Nyeplak aja gitu ya? mata gitu, nggak ada air mata. Iya. Lebih terarah goalsnya kita mau kemana lebih cepat gitu loh. Apa yang kita katakan terimanya lebih ke logika, beda kalau perempuan biasanya lebih ke perasaan. Nah kalau saya anggap sih kalau teman perempuan itu lebih ke sahabat aja, pertemanan aja. Kalaupun ada yang perempuan yang di organisasi berarti dia mental baja juga sama saya Yuda. Iya, 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 iya. Artinya sekufu ya? Sekufu. Luar biasa. Jadi selama jadi organisator ya Beb ya, terutama organisator di daerah itu kan banyak eh, bersinggungan dengan pejabat-pejabat daerah. Apalagi kalau pejabat pusat datang ke daerah. Kayak waktu itu kan Pak Jokowi bahkan pernah bersanding duduk sama dirimu gitu. Ya kan? Duduk ngobrol, ngopi Iya. bareng gitu. Itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi bukan cuma foto bareng doang, ini udah ngobrol bareng gitu di situ. Nah, itu tanggapan teman-teman perempuan itu gimana, Beb? Mengingat kan itu suatu situasi yang bukan biasa ya, itu menurut saya situasi yang istimewa gitu. Sedangkan kamu berhadapan dengan seorang pemimpin nomor satu di Indonesia gitu ya. Kita yang tentunya laki ketemu laki aja belum tentu bisa rileks gitu. Ini apalagi perempuan ketemu laki-laki gitu ya kan. Nah itu gimana perasaan kamu waktu ketemu Pak Jokowi itu saat itu, Beb? Um, Amazing sih ini sih ya, amazed saat itu yang nggak bisa berkata-kata. Ide itu keluar setelah memang perlu ilmu. Segalanya itu perlu ilmu nih. Itulah pentingnya kita belajar. Jadi pada saat itu saya masih di Jepang. Saya diinfo oleh ada salah satu pengurus HIPMI, namanya Arya, ini ada dia kayaknya hadir tadi. Tuh, Pak Presiden mau datang tanggal 2, mati, kita harus bikin kegiatan. Udah saya hubungin lah bagian pas pampres, kebetulan teman, nah itulah gunanya link nih. Di sini memang saya diuntungkan oleh link dan belajar kan. Dari link saya cari memang link di mana yang ada di ring satunya Pak Presiden ini. Saya menghubungi Ketum Bahlil pada saat itu masih menjadi Ketum HIPMI. Petunjuk Ketum Pak Presiden datang, saya diarahkan ke Pas Pampres, saya komunikasi, saya minta list kegiatan beliau. Nah di situ saya pelajari, jangan sama, pasti harus menjadi beda biar terlihat. Saya lihat listnya memang semuanya sama, maksudnya formal semua di hotel berbintang pertemuannya di ya yang formal lah. Gimana sorry, kalau kita bikin yang tidak formal dan lebih kayak ada anak muda, disitulah tercetus saya ingin mengundang beliau untuk ngopi di warteg yang memang tapi terkenal di Sulawesi Tenggara. Saya pengen mengundang beliau dan diiyain dan hadir. Dan pada saat itu cobaannya lagi, ibaratnya abang kita ini ketum yang sekarang jadi menteri, beliau tidak bisa datang nih. Saya sama kamu kan sama itu ya. Disitulah ditambah lagi, disitulah effort kekuatan bertambah gitu. Wah ini nggak ada pemimpin kita yang kita bergantung. Tekanan mental ya besar banget ya. Kita handle sendiri. Ini 01 RI1 mau datang, sedangkan kan ketat sangat ketat prosedur untuk beliau bisa datang soal tempat. Nah situ saya belajar juga bahwa mendatangkan orang nomor satu ini tidak mudah.
dari makanan segala macamnya pun harus diperiksa gitu. Belum lagi isu-isu yang dilempar bahwa wah jangan di sana ada bla bla bla, itu pun kita harus meredam, jangan terpancing emosi. Saya belajar soda nih, 2 botol soda kalau dikocok kan itu berbusa kan, satu kalau dilepas dia akan kelempar kan, jadi kemana-mana basah. Sama dengan kalau kita lagi emosi dikocok, jangan pernah mengeluarkan kata-kata menyakitkan karena marah. Kadang kan orang marah pasti membalas dengan kemarahan, mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menyakitkan sekitarnya. Kalau itu udah keluar, akhirnya tim ini akan down kan, Nis. Gitu. Jadi kemarahan apapun, sabarin aja dulu, diamin aja dulu. Yang penting bekerja dulu. Mau dalam tekanan apapun, lakukan yang terbaik. Kalau perlu jangan tunjukin, mau nangis ke kamar mandi dulu, nangis, keluarin semua, keluar lagi dari kamar. Ayo kita kerja lagi. Tapi jangan marah mengeluarkan kata-kata di sekitar, karena mungkin pada saat marah kita sudah keluar, sakit hati mereka belum sembuh. Jadi saya mengambil filosofi soda yang dikocok, tetap soda yang dikocok kalau nggak dibuka tutupnya, lama-lama dia akan meredam sendiri. Akhirnya kemarahan kita sama dengan kemarahan kita akan meredam sendiri. Jadi menghadapi tekanan, akhirnya ya alhamdulillah berbuah sukses. Pak Presidennya datang dan senang, happy, kita diskusi soal ya anak muda masa depan. Mudah-mudahan beliau mengingat saya juga di sini bahwa kita sama-sama pernah. Iya, insya Allah dia ingat ya Beb ya. Dan memang kalau sejarah digital kan nggak mungkin hilang juga ya. Memori itu terus ada, dan itu insya Allah jadi foto kamu berdua di warung kopi itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi perempuan-perempuan di sana bahwa ternyata percaya diri ya Beb ya, itu penting banget ya. Ya, ketika kita percaya diri itu hilang, tentunya kan nggak mudah menghadapi presiden atau orang-orang pejabat lain ya, dan bahkan menghadapi keadaan tekanan mental saat itu gitu ya, percaya diri. Nah, percaya diri itu Beb datangnya dari mana sih Beb? Dari ayah kah atau dari ibu? Yang saya tahu kan Beb, kamu ini memang pejuang wanita banget ya, di usia muda udah kehilangan ayah gitu, dan kamu tuh berjuang sendiri gitu dengan kehebatan kamu itu kamu belajarnya dari mana sih Beb? Apakah dari ayahmu ataukah ada setelah ayahmu sudah tiada itu, ataukah ada mentor gitu yang membimbing kamu itu Beb? Mentor saya Allah Subhanahu Wa Taala nih. Masya Allah, luar biasa. Nih saya pernah merasakan kehidupan di mana saya susah untuk masuk di lingkungan strata atas ya, karena pertama saya bukan anak pejabat. Saya tidak menyinggung yang lain, tapi memang saya rasakan bahwa saya bukan anak someone gitu. Tapi Allah ternyata mengarahkan saya ke kehidupan yang jauh lebih baik, walaupun saya bukan anak seseorang petinggi saat itu di Sulawesi Tenggara. Tekanan jauh lebih kuat menekan kehidupan saya agar lebih, ibaratnya kayak bola dibanting nih biar agak lebih tinggi tuh. Pada saat ayah saya meninggal, itu seolah ada kekuatan besar bahwa saya harus keluar dari tekanan. Maksudnya gini, dulu mungkin kita membiarkan hidup dalam aturan tekanan orang lain. Jadi saya salah mendeskripsikan apa arti sabar. Saya pikir dulu dengan sabar itu diem, duduk, berdoa saja gitu loh. Ternyata sabar itu adalah berdiri tegak gitu loh. Lakukan yang terbaik, tidak dengan berdiam diri. Berdiam diri itu bukan sabar gitu loh. Sabar maksudnya pada saat kamu dijatuhkan, kamu jangan terpuruk, kamu harus bangkit. Itu sabar buat saya gitu loh. Tapi jangan ngelawan, maksudnya bangkit kan, lakukan yang terbaik lagi. Percaya diri. Dan sabar dalam bertahan dalam hal tekanan apapun, kamu tetap jalan gitu loh. Sabar itu bergerak, bukan dengan gitu loh. Sabar itu dengan tidak mundur gitu loh. Sabar itu dengan tetap lakukan gitu. Yang goals yang akan kita tujui gitu. Jadi saya lihat bahwa orang sukses itu karena mereka orang sabar. Pada saat bisnisnya hancur, mereka sabar, tetap bangkit, bukan terpuruk gitu. Jadi itu sih yang membuat effort saya, dan saya percaya pada saat
kehidupan saya berada di titik terendah nih, saya percaya ini adalah bola yang lagi terbanting di lantai dan akan loncat yang jauh lebih tinggi lagi. Luar biasa ya. Sucianti Soebsenong, saya benar-benar amazing banget ya. Maksudnya artinya kamu dengan perjuangan yang begini gitu ya, yang sampai di titik ini gitu, tanpa pendampingan dari siapapun ya, kamu belajar dengan banyak orang gitu ya intinya ya. Dan insya Allah ya, kamu nanti bakal menjadi sosok yang wanita yang hebat suatu hari ya. Nah, Beb, karena memang ini kita ini bertugasnya adalah untuk bisa menginspirasi buat perempuan-perempuan. Beb, sekarang kita mau nanya nih sama temen. Kebetulan ada yang nanya nih Mbak Julia. Eh, dia bertanya gini, Beb. Perlukah kita berekspektasi terhadap sesuatu saat kita sedang berusaha? Perlu nggak kayak gitu, Beb, kira-kira? Gimana tuh, Beb, pandangannya dirimu? Bukan ekspektasi boleh, karena itu menjadi mimpi kan, berharap kan. Tapi don't expect too much gitu loh. Karena pengharapan yang terlalu tinggi pada saat kamu gagal, kamu akan jadi kecewanya jauh lebih tinggi juga, jauh lebih dalam juga. Jadi tetap bermimpi, tapi lakukan yang terbaik. Kalaupun dengan ekspektasi menang kamu akan terangkat, pada saat kalah kamu belajar. Jadi tetap dua-duanya dapat nih gitu. Pada saat kita bermimpi misalkan menjadi seseorang A gitu, pada saat kita gagal, ya kita pada saat kita tidak mendapatkan, kita tidak kalah, tapi kita belajar untuk mendapatkan yang lebih tinggi dari A, yaitu B gitu. Karena kita udah punya ilmunya bahwa pada saat saya A, saya gagal ini, saya nggak bisa dapat karena saya gagal. Akhirnya kan belajar mendapatkan yang jauh lebih baik. Pada saat kamu gagal, itu pada saat kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, itu bukan gagal, tapi kamu belajar untuk mendapatkan yang jauh lebih tinggi lagi, yang jauh lebih baik lagi. Begitu. Luar biasa. Artinya kita boleh ya berekspektasi, tapi ketika ekspektasi kita itu tidak sampai kepada titik tersebut, kita harus ikhlas dan sabar. Pasti ada waktunya. Ini cuma masalah penundaan seperti itu ya, Beb ya. Ada waktunya yang nanti itu akan kita dapatkan ya sesuai dengan dream kita tadi. Yang paling penting adalah tidak boleh berhenti untuk dream tadi ya, Beb ya. Nah, Beb, closing statement dari dirimu dong, Beb, buat perempuan-perempuan di luar sana yang kira-kira butuh banget supporting gitu dari dirimu. Oke, closing statement dari saya adalah ubahlah sikapmu, maka hidupmu akan berubah. Pertama, sikap kita adalah jendela dunia. Bagaimana segala sesuatu yang kita capai berdasarkan keyakinan alam bawah sadar kita. Jangan pernah memiliki mental blank. Kapan kita memiliki mental blank, hidup kita juga akan blank. Jika kita mau sukses, maka harus berpikir bahwa kita harus sukses. Sikap dan perilaku dalam menjalankan hidup, sikap kita adalah filter mental kita dalam menghadapi dunia. Seperti memakai kacamata warna kuning. Kalau kita memakai kacamata kuning, ya pasti yang kita pikir bahwa dunia ini kuning. Jadi inilah perbedaan antara mental optimis sama mental pesimis. Antara saya bisa kok sama udah deh saya nggak akan bisa gitu. Jadi itu ada dua, jangan pernah memiliki mental blank. Sama pada saat kita kecil, kita lihat anak kecil yang belajar berdiri, itu pasti akan jatuh, dia bangkit lagi, jatuh sampai dia bisa berjalan. Tapi pada saat kita udah umur segini, pasti banyak masukan yang kita dengar nih gitu loh. Mental block, dianggap remeh, yang apa. Jadi jangan lupakan itu, tetap berjalan. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau saya bisa, pasti bisa. Jadi pikirkan yang dominasi kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan bahwa goal saya di sana. Jika kita memikirkan goals, maka kita akan mengambil langkah untuk memulai tujuan. Luar biasa. Wow. Jadi kita mulai. Banyak sih ini closing statement sedikit lagi ya. Jadi terus ini masalah pikiran. Kedua, hati. Kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan yang luas, yang luar biasa. Jadi pada saat orang menanyakan apa kabar, ya kita jawab wonderful, saya sangat baik. Jangan bilang begini-begini aja, itu akan mempengaruhi hidup kita akan begitu aja gitu. Jadi saya percaya dengan apa, dengan kata-kata. Kata-kata ini akan merubah nasib kita. Kata-kata positif ya. Ya, mempengaruhi juga kepribadian kita. Kedua, pikiran. Jadi
saya sering berprinsip adalah jaga pikiran kita karena akan menjadi ucapan, jaga ucapan kita karena akan menjadi keyakinan kita, jaga keyakinan kita karena akan menjadi tindakan kita, dan tindakan kita akan menjadikan hasil. Itulah goals kita. Jadi berawal dari pikiran akan menjadi goals. Yang terakhir adalah pertemanan nih, lingkungan yang sangat berpengaruh. Jaga lingkunganmu, bertemanlah, jangan berada di lingkungan yang toksik. Gitu, bertemanlah di lingkungan yang bergizi, di mana kita bisa mendapat ilmu, support, dorongan, dan selalu mendukung kita apa tujuan kita. Itu sih closing statement dari aku. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kita nih buat Deputi yang masih milenial juga, dan ini informasi yang baik, pengalaman yang baik buat teman-teman perempuan di luar sana. Jadi intinya kita jangan pernah berhenti berjuang sampai dengan tercapainya dream kita itu. Banyak belajar dari banyak orang yang udah berhasil melalui segala macam peristiwa dan pengalaman kehidupan, itu jauh juga akan membantu target dream kita itu cepat tercapai. Begitu ya Beb, kira-kira Beb ya. Beb, aku terima kasih banyak Beb. Ini sebenarnya pengen banget lebih panjang lagi ngobrol-ngobrolnya, karena banyak banget nih kalau udah ngobrol sama Uci ini hal-hal yang kira-kira bisa meningkatkan diri kita ya Beb ya. Tapi karena waktunya terbatas, makanya ini kita harus sudahi Beb. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman perempuan di luar sana, dan acara dari Amazing Ladies ini bisa terus disupport oleh teman-teman perempuan yang hebat di luar sana, yang memberikan kita banyak manfaat buat teman-teman yang butuh. Oke, sahabat Soul of Speaking, kiranya segala hal yang kebaikan itu datangnya dari Allah, dan keburukan itu datangnya dari setan mungkin, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Makasih ya Beb ya udah chatting di sini. Oke, terima kasih semuanya ya teman-teman yang udah join juga. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih Bu Menteri, Ya, Bu Menteri yang udah ikut join juga. Dari Malaysia juga terima kasih semuanya. I love you semua buat yang join. Terima kasih. Terima kasih ya Beb Uci. Jangan bosan. Terima kasih. Assalamualaikum.